Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Gimana hari ini kabarnya? Puji Tuhan baik, Bu. Oke, puji Tuhan. Sudah pada sarapan? Sudah. Belum, Bu. Oh, belum. Kenapa kok belum? Karena mepet. Oh, mepet ya. Tadi bangunnya kesiangan. Iya, Bu. Oh, ya. Kalau kita? Belum juga, Bu. Kenapa? Siangan juga bangunnya saya. Oke, nanti habis ini kan ada istirahat. Nanti teman-teman boleh makan dulu ya sebelum melanjutkan kelas. Oke, Nah, Bu. terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dan merelakan jam pertamanya untuk bertemu Ibu hari ini di ruang konseling ini. Nah, sebelum kita lanjut, sepertinya itu kita belum kenal dengan teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Nah, kita akan main games dulu, tapi sambil berkenalan, biar semuanya saling mengenal. Dan nanti dalam proses konseling hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, teman-teman juga merasa nyaman satu sama lain gitu. Nah, hari ini kita akan bermain sambil berkenalan, tapi dengan ada ini namanya tip X. Nanti yang kita akan putar, nanti kalau misalnya dia mengarah ke Gian, nanti Gian harus menyebutkan nama dan hobinya. Setelah itu nanti yang sebelah kanan, Vita, harus menyebutkan namanya Gian dan hobinya Gian, kemudian baru menyebutkan namanya Vita dan hobinya Vita gitu. Apakah udah paham? Paham, Bu. Oke, kita coba ya. Iya, Bu. Berdoa dulu nih, siapa dulu yang dapat? Malah Ibu. Oke, nanti ke kanan ya. Oke, Bu. Iya, Oke, nah mungkin teman-teman sudah mengenal Ibu ya, karena teman-teman udah kelas 11 juga. Jadi mungkin Ibu lebih kenalan lagi aja biar kalian ingat juga. Ibu Gita, kita sama ya namanya, nggak apa-apa. Nama Ibu Gita dan hobinya membaca gitu. Kalau yang sebelah sini? Saya sebut nama Ibu juga nggak? Iya. Oke. Jadi kan sebelumnya Ibu mengenalkan namanya Bu Gita, hobinya membaca. Iya. Nah, perkenalkan nama aku Gita juga, hobinya menggambar. Oke. Gita-gita hobinya membaca dan menggambar. Iya. Kalau aku namanya Gian, hobinya bermain musik. Oke. Yang terakhir? Bu Gita, hobinya membaca. Ayo pelan-pelan. Bu Gita hobinya membaca, Gita hobinya menggambar, Gien hobinya bermain alat musik, Vita hobinya menulis. Oke, Ibu pengen menguji nih ya ingatan teman-teman. Tadi udah sampai yang terakhir. Kita ini namanya siapa? Gian Gian tadi hobinya bermain alat musik. bermain alat musik. Kalau yang ini Vita, Vita, hobinya jujur lupa Bu saya. coba bisa disebutin ulang. Tadi apa? Hobi saya menulis. Menulis. Oke. Kalau Gian inget gak ini namanya siapa? Kita, Bu, Kita hobinya menggambar. bener gak? Benar, Bu. Oke, bener. Kalau yang sebelah sini Kita Vita hobinya menulis. oke. Vita hafal kan teman-temannya? Hafal Bu. Ini namanya? Gien Gian hobinya bermain alat musik. ini? Gitar. Iya. Terus hobinya? Hobinya menggambar. Oke, kalau Ibu hobinya apa? Membaca. Baca. Bagus. Nah, teman-teman, sekali lagi Bu ucapkan terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya dan merelakan jam pertama kelasnya untuk menghadiri konseling pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, di mana konseling kelompok ini dilaksanakan atas dasar hasil observasi wali kelas teman-teman. Nah, di sini Ibu mendapat laporan bahwa teman-teman di sini ini mengalami kesulitan dalam interaksi di kelas, terutama ketika teman-teman berada di situasi akan presentasi, teman-teman merasa kurang percaya diri begitu. Nah, namun sebelum mulai
Dan supaya kita juga konselingnya bisa lebih nyaman juga, kita akan menulis dulu apa harapan dan aturan seperti itu. Nah, biar kita ingat juga nanti harapan-harapannya, kemudian aturan-aturannya juga supaya tetap berjalan lancar, kita akan menulis dulu. Nah, sudah siap ya menulis ya? Oke. Nah, Ibu udah menyiapkan kertas, ada kertas yang akan kalian gunakan untuk menulis. Ibu ambilkan dulu sebentar ya. Oke, Iya, Bu. Oke. Sebentar. Mungkin Vita bisa bantu Ibu kasih ke Gian? Ini ada Ibu sudah menyiapkan juga. Kalian mau pakai pulpen, pakai pensil? Pulpen. Ini berwarna. Nanti boleh pinjam. Gita mau pakai pensil, pulpen? Pensil nggak apa-apa, Bu? Pensil ya. Nih. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, teman-teman silahkan bisa menulis harapan teman-teman, cita teman-teman. Dalam proses konseling ini kalian tuh pengen apa sih dalam proses konseling ini? Mungkin Ibu kasih waktu 2-3 menit bisa? Bisa, Bu. Oke, tidak perlu terburu-buru ya. Ya, Bu. Ada kesulitan untuk merumuskan cita-cita teman-teman? Enggak ada. Oke. Belum ada. Satu menit lagi ya. Ya, Bu. Vita sudah? Sudah, Bu. Oke, kita tunggu teman-teman dulu ya. Iya. Gian sudah? Oke, Gita? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Ibu sudah menyiapkan amplop. Nah, tapi ini amplopnya buat apa ya, Bu? Kira-kira ada yang tahu? Buat kondangan. Waduh, buat kondangan. Enggak dong. Nah, hari ini amplop ini teman-teman akan gunakan untuk menyimpan cita-cita teman-teman, harapan teman-teman. Nah, kalau boleh Ibu tahu cita-cita teman-teman itu apa sih sebenarnya? Mungkin intinya aja bisa disebutkan dulu sebelum kita masukkan ke dalam amplop ini. Mungkin dari Vita? Cita-cita aku pengen menjadi pribadi yang lebih terbuka, terus menjadi pribadi yang lebih baik, terus mempunyai teman. Oke, menjadi pribadi yang lebih baik, yang terbuka, kemudian bisa mulai berteman gitu ya. Oke, kalau Gian? Kalau saya, harapan saya semoga dari sesi konseling ini saya mendapat sebuah solusi, kemudian saya bisa menerima kekurangan serta kelebihan yang ada dalam diri saya. Oke, berarti bisa lebih percaya diri, kemudian mengenal diri Gian sendiri gitu ya. Oke, kalau Gita apa nih? Kalau saya sih berharap bisa tampil lebih berani gitu, Bu, di depan umum. Oke, lebih percaya diri di depan umum. Oke, baik. Nah, silahkan teman-teman, cita-citanya itu kertasnya dilipat. Nanti silahkan bisa dimasukkan di sini. Boleh ditulis namanya. Ibu minta tolong kasih ke Gian ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ini untuk kita.
Terima kasih, Bu. Nah, ada yang tahu nggak nih, kenapa kok cita-citanya harus dimasukkan di amplop? Nggak ya? Biar nggak hilang. Biar nggak hilang. Biar gak lari, Bu. Biar nggak lari. Oke. Nah, jadi teman-teman, tujuannya kenapa kok cita-cita, kertas cita-cita ini ditaruh di amplop ini, agar nanti ketika kita sudah menyelesaikan sesi konseling kita, itu teman-teman bisa mengingat lagi apakah cita-cita teman-teman ini setiap sesinya berprogres enggak untuk mencapai cita-cita itu, dan nanti yang pas terakhir apakah cita-cita ini tercapai atau enggak, begitu. Sudah disimpan? Sudah, Bu. Oke, nanti boleh dipegang dulu, nanti setelah sesi kita simpan bersama-sama di locker ya. Oke. Nah, teman-teman, Ibu akan minta teman-teman juga menulis kembali. Nggak apa-apa kan menulis lagi? Iya, Bu. Oke, nah untuk kali ini pasti teman-teman berharap kalau konseling ini itu ya untuk lingkungan yang nyaman gitu untuk teman-teman. Nah, Ibu pengen teman-teman menuliskan 1 atau 2 aturan, atau kalian tuh pengen konseling ini tuh kayak apa gitu. Misalnya ada yang berbicara, yang lain mendengarkan, atau tidak boleh main HP, atau tidak boleh menyela begitu. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman, senyamannya teman-teman menulis apa. Nah, nanti kita akan lihat dan pertimbangkan apakah teman-teman yang lain juga setuju atau tidak begitu. Oke? Oke, Bu. Ini untuk kita. Ibu minta tolong lagi, nggak apa-apa, Vita? Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu kasih waktu 1 menit cukup? Ya, Cukup. Baik, kalau gitu silahkan bisa ditulis dulu. Nanti kita akan sharingkan bersama-sama. Apakah sudah? belum, Bu. Bentar, Bu. Oke. Kita sudah? Sudah. Oke. Vita? Sudah. Sudah, Gian? Oke, mungkin kita sharing dulu ya apa yang sudah teman-teman tuliskan, konseling seperti apa yang teman-teman inginkan. Mungkin siapa yang mau mencoba untuk sharing lebih dulu? Saya nggak apa-apa, Bu. Oke, kita. Oke, saya pengen aturan di kelompok ini tuh yang pertama udah pasti menjaga rahasia, Bu. Jadi apa yang udah kita ceritain di sini ya jangan sampai kebongkar gitu loh, Bu, di luar. Terus yang kedua ya saling terbuka aja. Jadi masing-masing dari kita bisa saling kasih sharing pengalamannya gimana, masalahnya apa. Dan mungkin nantinya kalau saling terbuka kan bisa saling bantu ya, Bu, buat bantu cari solusinya yang terbaik apa gitu sih, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin Oke, Vita? Oke. Saling menghargai dan tidak menghakimi, Bu. Ketika teman-temannya sedang mengeluarkan pendapat atau sedang bercerita, itu tidak dihakimi atau ya saling menghargai dan mendengarkan. Ada lagi? Udah. Udah. Oke, kalau Gian? Kurang lebih sama sih, Bu. Ya, saya mau teman-teman bisa lebih menghargai
dan terbuka serta percaya untuk bisa menjaga rahasia apapun nanti yang kita ceritakan. Oke, baik. Jadi kalau Ibu rangkum nih ya dari aturan yang sudah teman-teman bikin tadi, berarti teman-teman tuh pengen konseling kita ini tuh konseling yang teman-teman semua ini bisa menjaga rahasia satu sama lain, menjaga cerita yang sudah disampaikan teman-teman di sini. Kemudian teman-teman itu juga pengen kita saling terbuka, baik itu dalam bercerita maupun nanti juga harapannya bisa saling memberikan solusi begitu. Dan tentu juga kita harus saling menghargai, tidak menghakimi cerita dari teman-teman yang lain begitu. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, kalau semisal Ibu tambah satu aturan lagi boleh? Boleh. Nah, kalau misalnya boleh, ini aturannya adalah teman-teman tidak diperkenankan menggunakan HP dalam proses konseling ini jika tidak mendesak gitu. Apakah teman-teman setuju? Setuju, Bu. Baik, kalau gitu mungkin nanti kertasnya disimpan dulu. Nanti kita akan bikinkan papan yang kita akan tulis ulang untuk mengingat-ingat lagi setiap sesinya supaya semua sesi bisa berjalan dengan lancar begitu. Oke? Ya, Bu. Nah, teman-teman, hari ini seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita akan melakukan proses konseling kelompok, di mana di sini peran Ibu adalah sebagai koordinator kelompok atau pemimpin kelompok, di mana nanti Ibu akan memimpin kelompok ini. Dan kemungkinan besar Ibu akan mengambil tanggung jawab di sini untuk memandu teman-teman begitu. Dan nanti silahkan teman-teman bisa bercerita senyaman mungkin, juga seterbuka mungkin seperti harapan teman-teman tadi. Kemudian juga dalam proses konseling hari ini kita akan melakukannya dalam 3-4 kali sesi gitu. Dan nanti kita akan sepakati bersama waktu untuk melakukan konseling berikutnya. Kira-kira teman-teman bisa konseling lagi hari apa dan jam berapa? Kalau hari Jumat gimana, Bu? Jumat, teman-teman yang lain bisa? Bisa. Bisa. Mau jam berapa? Jam udah mau pulang sih, Bu. Udah mau pulang. Jam mungkin sekitar jam 2-an. Oke, apakah teman-teman yang lain bisa? Bisa. Baik, berarti untuk sesi minggu depan dilakukan hari Jumat sepulang sekolah gitu. Baik, nah oke, tadi sudah menyepakati untuk sesi berikutnya ya. Nah, untuk konseling hari ini dan sesi-sesi berikutnya seperti yang disampaikan dalam aturan tadi, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa cerita teman-teman ini akan menyebar kemana-mana, kemudian guru-guru juga tahu. Itu kalian nggak perlu khawatir, karena dalam proses konseling hari ini dilindungi dengan asas kerahasiaan, di mana Ibu juga tidak boleh sembarangan menyebarkan cerita dari teman-teman sendiri kalau memang tidak diperlukan begitu. Nah, apakah dengan aturan kemudian juga kondisi kita untuk melakukan konseling berikutnya, teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi konseling hari ini itu adalah karena laporan dari wali kelas teman-teman bahwa teman-teman ini mengalami kesulitan untuk interaksi, ketidaknyamanan di dalam lingkungan sosial. Nah, mungkin Ibu pengen tahu lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi sama teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin ada yang mau mencoba untuk bercerita dulu. Kok lihat saya ya? Nggak apa-apa, kalau kalian sudah siap boleh bercerita. Aja, Bu. Gimana ya? Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Saya tuh di rumah
nggak punya saudara, anak tunggal gitu Bu. Anak tunggal. Nah terus kalau di sekolah itu saya kayak bukan kayak sih, udah nggak mau berinteraksi sama teman-teman sekelas atau teman-teman sekolah yang di sekolah yang lainnya, karena saya merasa malu Bu, dan takut juga berinteraksi sama mereka karena saya kan dari keluarga yang bisa dikatakan gak mampu. Jadi kalau saya mau berkawan atau berteman sama mereka tuh kayak minder gitu Bu, takut dibilang miskin. Ya. Dan kalau misalnya belajar kelompok, saya itu biasanya suka mengerjakan tugas sendiri, tidak nimbrung di dalam kelompok, karena itu tadi yang saya bilang, saya malu. Oke, baik. Ibu paham kondisi dari Gian sendiri. Jadi Gian ini anak tunggal, Gian terbiasa sendiri. Kemudian di sekolah Gian jadi nggak mau berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya karena Gian merasa malu dan takut. Dan Gian ini merasa bahwa Gian nggak pantas untuk berteman dengan teman-teman yang lain karena Gian merasa Gian berasal dari keluarga yang ekonomi rendah begitu, dan akhirnya membuat Gian kurang berkontribusi di dalam kelompok begitu. Ya. Oke, nah sebenarnya bagaimana sih perasaan Gian ketika melihat teman-teman yang lain itu punya teman, sedangkan Gian hanya sendirian? Di satu sisi ada rasa iri sih Bu. Rasa iri. Nah, kok mereka bisa berteman ya, kok mereka bisa punya teman ya. Tapi di satu sisi juga karena saya anak tunggal, kebiasaan sendiri di rumah, jadi terkadang saya biasa-biasa aja. Ya, oke. Berarti sebenarnya Gian tuh pengen punya teman gitu, tapi karena kadang-kadang karena udah terbiasa sendiri juga, akhirnya Gian oh ya udah kayak gitu. Nah, Ibu pengen tahu sebenarnya Gian itu pengen nggak sih punya teman, pengen nggak sih berinteraksi gitu seperti teman-teman yang lain? Ya tentunya pengen banget ya Bu, biar saya juga ada teman ceritanya, biar ada teman mainnya juga. Baik, kalau gitu mungkin teman-teman yang lain pengen tanya tentang Gian, kenapa kok Gian seperti itu, boleh loh. Ada yang mau bertanya dulu? Saya Boleh, silakan. saya mau bertanya. Ya. Kalau sebelum SMA ini emang gak punya teman gitu waktu di SD, SMP gitu, atau cuma temen di SMA doang yang belum punya temen? Kalau waktu masih SD kan kita masih kecil ya, kayak ya udah kayak main aja gitu loh, kayak belum merasa kalau saya ini tidak punya apa-apa, jadi kayak masih bisa berkawan sama mereka. Tapi pas SMP sama masuk SMA ini udah tahu kalau saya orang yang tidak mampu, jadi kayak untuk mau bergaul juga agak susah gitu. Oke. Ada lagi mungkin kita mau bertanya? Mau sih Bu. Oke, boleh. Apa kalau di lingkungan rumah gitu ada temen enggak? Cuman satu sih, tapi nggak yang terlalu dekat, cuman tahu aja. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, berarti kalau Ibu bisa simpulkan dari cerita Gian ini, Gian ini anak tunggal,
sejak kecil terbiasa sendiri, nggak punya teman juga. Tapi ada satu teman yang cukup dekat tapi tidak terlalu dekat banget gitu. Kemudian semenjak masa kecilnya yang belum itu tidak punya teman ini, akhirnya Gian beranjak dewasa menjadi anak yang pemalu, kemudian juga takut ketika harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Dan di sini Gian juga merasa rendah diri karena kondisi ekonomi keluarga Gian gitu, dan akhirnya membuat Gian ini kurang berkontribusi dengan kelompoknya. Dan padahal sebenarnya Gian tuh iri pengen punya teman juga, begitu ya? Iya Bu. Oke, ada yang mau diceritakan lagi? Oke, baik kalau gitu mungkin kita bisa berpindah untuk teman yang lain bercerita, Gian. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau mulai cerita lagi setelah mendengar cerita Gian tadi. Ayo, Vita atau Gita? Ayo, Oke, Vita boleh. gimana ya? Saya bingung ceritanya dari mana. Pelan-pelan, coba diingat kembali. Apa sih yang menyebabkan kamu akhirnya merasa nggak nyaman kalau berada di lingkungan sekitarmu? Dari kecil tuh kan saya emang bukan anak yang aktif kayak anak-anak lain ya Bu. Jadi kalau misal ditanya sama orang, ya udah jawabannya cuma seadanya gitu. Kalau ketemu orang pun, kalau orang lain nggak nyapa, ya saya nggak bakal nyapa gitu. Terus saya nih sebenarnya pengen ya Bu kayak punya temen, tapi saya nggak percaya diri gitu Bu, karena ya saya kan gendut ya Bu. Kayak kalau setiap saya kantin semenjak saya masuk SMA, masuk sekolah gitu. Setiap saya ke kantin atau setiap saya jalan di lorong sekolah gitu, pasti orang-orang lain pada ngeliatin saya. Ya saya mikirnya kalau mereka ngeliatin, mereka tuh ya ngejek badan saya karena saya gendut gitu. Nah itu saya jadi merasa dikucilkan, saya merasa diejek, saya merasa saya sendirian gitu Bu. Oke Bu, paham kondisi Vita. Jadi tadi Vita ini tuh dari kecil tuh bukan anak yang aktif, ketika ngobrol gitu langsung cepat menanggapi gitu dan banyak menanggapinya. Tapi Vita itu tipe orang yang kalau ditanya ya udah jawab seadanya, kalau nggak disapa duluan ya udah tidak menyapa gitu ya. Dan Vita ini tuh sebenarnya pengen punya teman, tapi Vita merasa kurang percaya diri karena Vita merasa bahwa dengan tubuh Vita yang gemuk, padahal Vita gemuknya sehat kan? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, dengan kondisi Vita ini, Vita merasa bahwa teman-teman di sekitar Vita itu tuh memperhatikan Vita gitu, dan merasa bahwa teman-teman ini mengucilkan Vita, begitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan sih Vita merasa bahwa karena badanku yang gemuk, akhirnya teman-teman tuh ngejauhin aku, ngeliatin aku, itu sejak kapan sih? Sebenarnya SMP kelas 9 itu udah mulai ngerasa kayak gitu, karena badan saya udah mulai gemuk semenjak SMP kelas 9. Oke. Dan kalau boleh Ibu tahu, gimana sih perasaan Vita ketika misalnya Vita di kantin, terus Vita merasa kayaknya orang-orang ini merhatiin saya deh, itu gimana sih perasaan Vita? Cemas Bu, kayak
kenapa ya orang-orang pada liatin saya gitu, kenapa, apa ada yang salah sama saya gitu, apa karena saya gemuk makanya saya diliatin gitu. Terus saya juga jadi malu karena ya saya diliatin terus karena saya punya badan yang gemuk ini. Oke. Berarti Vita merasa bahwa dengan kondisi Vita yang berbadan gemuk ini sejak kelas 9 Vita mulai dijauhi teman-teman, diperhatikan teman-teman gitu, dan ketika dihadapkan situasi seperti itu tuh Vita merasa cemas dan takut gitu ya, malu gitu. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu lagi lebih dalam tentang apa yang dialami Vita. Nah, Bu, Oke, Gian. kamu ada teman duduknya nggak? Teman sebelumku ada. Sering berinteraksi atau gimana? Sebenarnya nggak sering-sering banget, cuma kayak lagi pelajaran doang. Itu pun kayak ya udah kayak sewajarnya aja, yang nggak akrab banget. Karena kalau misal aku mau nyoba akrab, aku tuh kayak gak yakin gitu loh, kayak takut dia nanti malu punya teman deket kayak aku yang gendut gini. Gitu. Terus temanmu itu juga nggak ngajak ngobrol? Kayaknya dia tipe yang sama kayak aku gitu loh, kayak yang seadanya aja ya. Kalau emang lagi gak butuh ya dia mungkin nggak ngobrol tuh. Udah? Kita mau tanya juga atau enggak? Ada sih, Bu. Boleh. Kan tadi kamu cerita kalau kamu merasa diejek sama mereka. Nah, sebelumnya kamu emang udah pernah dapat ejekan secara langsung gitu atau belum? Kayaknya pernah deh, soalnya waktu kelas 9 itu waktu benar-benar pertama kali badanku gemuk itu, temen-temenku tuh kayak sebenarnya kayaknya konteksnya bercanda gitu, cuma mungkin nggak tahu aku yang baperan apa gimana gitu ya, tapi aku nganggapnya itu bukan bercandaan, meskipun mereka ya kayak ya ketawa-ketawa gitu. Terus katanya badannya enak, empuk gitu kan, berarti badanku gemuk gitu. Ya. Ada lagi kita? Udah, Bu, itu aja. Oke, baik. Berarti kalau bisa Ibu simpulkan, Vita ini tadi anak yang seadanya gitu ya menjawabnya, terus tipe yang ya udah kalau disapa ya udah, kalau enggak ya enggak gitu. Dan Vita ini termasuk orang yang tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya, dimana Vita itu merasa kurang percaya diri ini sejak SMP kelas 9. Nah, di sini Vita merasa bahwa teman-teman di sekitar Vita ini tuh merasa memperhatikan Vita yang berlebihan gitu, dan merasa mengucilkan Vita gitu ya. Kemudian juga Vita merasa cemas dan malu ketika harus dihadapkan dengan situasi di mana teman-teman ini memperhatikan Vita gitu. Dan tadi sempat Ibu notes bahwa di sini Vita pernah merasa mendapat ejekan. Nggak tahu sih itu sebenarnya konteksnya bercandaan atau beneran begitu ya. Iya. Oke, ada yang lain ingin diceritakan lebih dulu? Oke, yang terakhir nih kita dengerin ceritanya dari Gita ya. Oke, silahkan Gita. Gimana ya, Bu? Jadi apa ya, saya tuh dari dulu tuh emang suka menyendiri gitu loh, Bu. Saya suka yang ya sendiri, karena memang kadang saya anggap ya saya bisa kalau sendiri, nggak harus sama orang lain gitu. Nah, cuman apa ya, soalnya ya saya tuh pemalu gitu loh, Bu, sebenarnya, dan kurang percaya diri juga. Apalagi kalau pas
tampil depan umum gitu, kayak lagi presentasi. Itu pernah waktu itu lagi dipresentasikan Bu, waktu itu kalau nggak salah matkul apa ya, waktu itu kayak baca puisi sih Bu, kan suruh maju di depan tuh Bu. Nah di situ tuh saya tuh grogi, terus ngomongnya tuh jadi kayak nggak jelas gitu. Dan di situ tuh saya ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak memperhatikan saya, terus kayak apa ya, muka mereka tuh kayak menunjukkan kayak seolah kayak pengen ngejek saya gitu loh Bu. Terus dari situ saya juga kayak jadi agak takut gitu loh Bu. Terus sebenarnya kejadiannya dari kelas 10 sih Bu. Nah gara-gara itu juga saya tuh jadi juga apa ya, jadi takut gitu loh Bu kalau bicara depan umum. Terus ngobrol sama temen tuh saya juga jadi kayak takut salah, apalagi kalau lagi presentasi tuh saya kayak bener-bener grogi, terus bisa keringat dingin. Padahal sebenarnya saya tuh udah memahami materi yang dipresentasiin, cuman karena saya grogi atau gimana tuh ya saya tetap takut salah gitu loh Bu pas maju presentasi. Jadi ya gitu deh. Oke, baik. Tadi berarti ini Ibu simpulkan ya, kita ini tuh anak yang suka menyendiri gitu. Kemudian sebenarnya kita itu bukan tanpa alasan menyendirinya, tapi karena kita ini anak yang pemalu gitu ya. Kemudian juga karena kita ini pemalu, kita ini takut gitu ya, cemas, kurang percaya diri ketika harus presentasi. Dimana dulu pernah ketika akan presentasi puisi ya tadi ya, itu kita tuh takut, cemas gitu, terus akhirnya membuat kita grogi sampai gemeteran, keringetan, terus juga akhirnya membuat kita ngomongnya kurang jelas gitu ya. Dan kita merasa bahwa kayaknya teman-teman itu menunjukkan sikap yang kayak mengomentari kita gitu ya, dan di situ kita merasa jadi takut untuk mencoba lagi karena takut nanti melakukan kesalahan gitu. Oke, nah pernah nggak sih kita mencoba gitu loh, mencoba ulang untuk lebih berani lagi? Pernah sih Bu sebenarnya, cuman ya gimana ya, setiap saya lihat pandangan mata mereka tuh jadi kayak takut gitu Bu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu lagi, apakah ada teman yang beliau itu benar-benar menunjukkan bahwa merasa bahwa kita ini selalu melakukan kesalahan dan akhirnya mengomentari kita? Sebenarnya nggak ada sih Bu, cuman emang beberapa kali tuh ada temen yang kayak misalnya saya selesai presentasi itu nanti dia ngomong kayak, tadi kamu kenapa sih Git, kok kayak grogi gitu, jadi ngomong kamu jadi nggak jelas loh. Kadang digituin sih Bu. Berarti lebih mengevaluasi begitu ya, lebih bertanya kondisi kita itu sebenarnya kenapa gitu ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya untuk kita, kalian pengen tahu kenapa kok kita bisa sampai gemeteran ya kita ya kalau di depan kelas gitu. Boleh. Sebelum waktu presentasi itu, maksudnya sebelumnya itu kamu ini kayak takut juga gitu kalau misal disuruh maju atau dia suruh ngomong di depan teman-teman gitu. Ya takut. Kalau aku boleh tahu itu dari kapan? Kalau tadi kan sebenarnya aku ngomong dari kelas 10 kan. Terus sebenarnya tuh itu udah dari SMP sih. Soalnya kan dari SMP tuh udah banyak presentasi kelompok, terus presentasi individu juga kan. Nah sebenarnya dari situ, cuman emang kalau pas SMP tuh saya nggak terlalu merasa setakut itu gitu loh. Cuman pas SMA ini tuh saya merasa kayak mungkin
apalagi kalau kelas 10 kan semester awal tuh kan belum kenal banyak orang, dan mungkin saya nggak terlalu kenal mereka kayak gimana, jadi tuh ngeliat pandangan mata mereka tuh kayak jadi takut aja gitu loh, karena jadi merasa terintimidasi gitu sih. Oke, ada lagi yang ingin kita tahu tentang kita? Oke, mungkin Gian? Kamu pernah ada pengalaman buruk gitu nggak di masa lalu? Nggak terlalu buruk sih sebenarnya. Boleh cerita? Jadi pas kapan ya waktu itu, kayaknya SMP kelas 9 deh Bu. Itu tuh kayaknya lagi ujian praktek tuh loh Bu, kan ada ujian praktek. Nah, ujian prakteknya tuh presentasinya di depan kelas. Waktu itu saya kira tuh presentasinya cuma di depan guru praktek doang, tapi ternyata depan kelas. Nah, pas itu tuh karena saya mikirnya cuma depan guru, terus tiba-tiba dikasih ke depan kelas. Nah, itu saya benar-benar grogi banget. Terus akhirnya saya di depan tuh benar-benar ngeblank parah, dan gara-gara itu saya jadi kayak jadi takut gitu loh Bu, soalnya segrogi itu, dan saya benar-benar ngeblank, nggak tahu apa yang saya ucapkan, dan nilai praktek saya juga jadi kayak kurang memuaskan gitu loh Bu. Itu sih. Oke, ada lagi Gian? Betul lagi Bu. Oke, boleh. Dulu waktu kamu kecil gitu, kamu berinteraksinya sama orang-orang itu aja, atau kamu sering diajak keluarga kamu ke acara keluarga atau acara-acara besar lainnya seperti acara ulang tahun mungkin? Sering sih diajak sama keluarga gitu, kayak misalkan ada arisan gitu suka diajak. Cuman emang aku emang juga nggak terlalu deket juga gitu loh sama yang sepupu-sepupu lain. Jadi kalau misalkan diajak kumpul gitu ya kadang aku ya kayak nimbrung atau istilahnya deket sama mama gitu loh. Terus kadang biasanya cuma main HP. Jadi lebih suka ya emang sendiri gitu. Oke, udah? Oke, berarti ini Ibu simpulkan ya. Ini kita bercerita semua lebih dalam juga gitu. Jadi tadi kita ini tipe anak yang suka menyendiri, lebih suka deket sama mama, dan malu gitu ya, pemalu. Dan kita karena terbiasa sendiri juga anak yang pemalu, kita menjadi kurang percaya diri ketika presentasi, dimana juga kita punya pengalaman kita ini takut grogi gitu ya waktu ujian praktek waktu SMP kelas 9. Oke, dan akhirnya itu membuat kita nilainya kurang memuaskan, dan itu juga berlanjut ketika kita masuk SMA. Sampai sekarang kita ini jadi takut kalau ngomong di depan umum, dan kita ini merasa bahwa kita takut karena nanti takutnya nanti kita melakukan kesalahan, kemudian juga bisa merugikan orang lain gitu ya. Oke, baik. Nah, terima kasih teman-teman sudah mau bercerita dengan baik. Teman-teman juga sudah terbuka juga dengan satu sama lain dengan bertanya. Vita bertanya dengan Gian, dengan Gita bertanya dengan Vita dan Gian juga bertanya dengan Vita dan Gita gitu. Dan teman-teman juga menunjukkan bahwa teman-teman itu mulai terbuka satu sama lain, juga percaya juga gitu. Dan yang dilakukan teman-teman saat ini menunjukkan bahwa sebenarnya teman-teman ini berani loh ketika harus berbicara di depan umum. Yang tadinya teman-teman tidak saling mengenal, tapi di proses konseling hari ini, di konseling kelompok hari ini, teman-teman bisa bercerita dengan nyaman kan, teman-teman di sini bercerita dan leluasa dalam menyampaikan pendapat gitu. Nah, tadi Vita dengan kondisinya dimana Vita itu tidak percaya diri dengan fisiknya, kemudian juga merasa diperhatikan, dan Gian juga merasa bahwa
karena dia anak tunggal, jadi dia itu malu dan takut kalau harus berteman dengan orang lain. Ditambah lagi dengan perasaan Gian merasa kurang pantas jika harus berteman dengan orang lain karena kondisi ekonomi. Kemudian juga Gita tadi, karena Gita tipe orang yang lebih suka sendiri, akhirnya kita lebih suka untuk menjaga jarak gitu, dan itu juga membuat kita merasa kurang percaya diri juga ya termasuknya, dan takut ketika harus presentasi di depan umum karena takut melakukan kesalahan. Nah, kira-kira teman-teman, dari segala cerita yang sudah kita sampaikan, teman-teman sampaikan, teman-teman juga menggali masalah teman-teman yang lain satu sama lain, mungkin bisa Ibu simpulkan bahwa di sini teman-teman mengalami adanya distorsi kognitif, di mana teman-teman ini mengalami pemikiran yang berlebihan, di mana tadi Vita merasa bahwa orang lain itu ngomongin Vita gitu, padahal pada kenyataannya Vita menyampaikan bahwa tidak ada kok yang begitu memperhatikan banget gitu loh, nggak ada yang memperhatikan dan mengomentari kondisi fisik Vita begitu. Dan Gian juga tadi Ibu ingin tanya dulu sebelumnya untuk Gian, apakah teman-teman yang lain pernah mencoba untuk mendekati Gian untuk berteman? Iya Bu, Iya. saya yang agak menjauh. Oke, berarti di sini Gian sebenarnya sudah didekati tapi Gian menjauh ya gitu. Oke. Jadi di sini karena Gian takut gitu ya, jadi menghindarlah begitu. Dan di sini juga kita akhirnya kita identifikasi ya kita ya, untuk penyebab dari permasalahan kita di mana kita merasa kurang nyaman di lingkungan sekitar kita itu karena perasaan takut kita juga, karena takut merasa nanti membuat kesalahan begitu. Nah, di sini teman-teman tidak ada yang salah dalam berpikir, dalam menanggapi di sekitarnya. Mungkin di sini teman-teman kurang tepat saja. Nah, sebenarnya gimana sih harusnya Bu ketika kita harus menanggapi permasalahan itu? Nah, Ibu ingin kita mencoba berpikir lebih positif lagi. Apakah teman-teman mau? Oke, nah tadi seperti yang kita mulai dari Gian ya. Oke, tadi Gian bilang kalau Gian ini pernah didekati teman-teman dan ternyata Gian menolak. Nah, kalau misalnya ini kita coba cari solusi juga ya untuk Gian, kita bantu Gian untuk mendapatkan solusi biar tadi Gian lebih berani dan punya teman. Nah, menurut kita dengan kondisi yang Gian pernah didekati, kira-kira apa sih yang seharusnya Gian lakukan ketika mendapat perlakuan untuk didekati teman-temannya? Mungkin ini sih, mungkin Gian bisa lebih terbuka aja sih, karena kan nggak itu kan tadi kamu itu pemikiran kamu yang berpikir kamu nggak pantas temenan sama mereka gitu. Jadi mungkin di sisi lain kamu bisa menyingkirkan sedikit pemikiran itu gitu, karena nggak semua temen tuh kayak gitu. Buktinya kan temen ada yang mau deketin kamu, jadi mungkin kamu bisa coba terbuka dan kayak welcome sama mereka sih gitu. Kalau dari saya. Oke, mungkin Gian ada mau memberi tanggapan dulu? Mungkin memang benar sih Bu yang dikatakan kita, karena ya kalau status ekonomi sih kayak yang aku lihat-lihat di berita gitu ya Bu, sama yang viral di TikTok, ya banyak orang yang gak mau berteman sama orang yang kayak saya. Nah, mungkin karena tontonan saya yang seperti itu, saya jadi kebawa di dunia saya sendiri dan menyiksa diri saya juga sih Bu sebenarnya, karena jujur kalau nggak punya temen tuh kayak sepi banget Bu, kayak mau cerita ke siapa juga nggak ada, kayak mungkin yang dibilang kita ada benarnya juga. Terima kasih kita. Oke, terima kasih kita sudah membantu Gian untuk lebih punya pemikiran yang lebih positif ya.
Mungkin dari Vita mau menanggapi cerita dari Gian dan memberikan solusi dengan kondisi Gian yang pernah didekati tapi ternyata Gian malah menjauh gitu. Kalau dari saya, mungkin kamu bisa berani mencoba aja dulu Gian gitu. Kalau kamu berani mencoba, pasti kamu bisa pelan-pelan buat nanti punya teman, nanti percaya sama orang lain gitu. Terus karena sebenarnya masalah saya juga hampir mirip sama masalah Gian, mungkin bisa mencoba diterima aja gitu, karena kayaknya kalau ekonomi bukan hal yang begitu berpengaruh dalam pertemanan gitu. Apalagi kan sekarang, maksudnya kalaupun mereka orang-orang kaya, kan yang kaya orang tuanya, bukan mereka. Gitu. Gian mau menanggapi dulu? Ya sih Bu, emang betul yang Tadi siapa? kita katakan. Ya mungkin saya akan lebih mencoba untuk terbuka juga, tapi ada nggak Bu saran biar saya tuh terbukanya seperti apa gitu, kayak memulai obrolannya tuh kayak apa? Oke, baik. Ini karena Gian meminta saran dari Ibu, mungkin Ibu bisa menyarankan Gian untuk misalnya ketika di depan kelas, Gian mulai coba untuk saling sapa gitu. Misalnya say hi aja, misalnya ketemu Vita, Vita atau Gita mau kemana, kayak gitu. Mulai dari situ, nanti Gian mulai coba pelan-pelan untuk berlatih itu, nanti pasti teman-teman juga akhirnya menyadari bahwa Gian sudah welcome gitu. Apakah bisa diterima Gian? Oke, mungkin kita lanjut dulu ya untuk membantu teman kita mendapatkan solusi. Mungkin dari Gita tadi, di mana Gita ini merasa cemas ya kalau berada di situasi dia harus presentasi gitu ya. Mungkin teman-teman dari kondisi yang Gita hadapi ini, teman-teman terfikir gitu apa untuk menanggapi situasi tersebut dan membantu Gita supaya Gita lebih percaya diri lagi. Saya. Oke, Vita semangat banget. Ada apa nih? Apa yang sudah Vita pikirkan? Tadi kan Gita sempat ngomong kalau misalnya kita kalau di depan teman-teman tuh suka gugup, saking gugupnya suka sampai ngomongnya tuh nggak jelas gitu. Mungkin aku mau ngasih saran aja, kalau misal besok presentasi itu malamnya kita belajar berbicara di depan cermin, kayak mempresentasikan gitu. Jadi secara gak langsung kita juga bisa lihat, oh penampilanku ketika aku mempresentasikan di depan kelas besok tuh kayak gini, udah bagus apa belum gitu. Terus mungkin bisa belajar berbicara juga di depan cermin gitu, meskipun besoknya nggak ada presentasi di depan kelas, bisa tetap belajar gitu. Soalnya itu mungkin bisa membuat nanti kita yakin akan kemampuan berbicara kita di depan kelas gitu. Oke, kita mau menanggapi? Mau sedikit Boleh. Jadi tapi benar sih Bu yang dibilang Vita, karena memang selama ini tuh kalau misalkan baca mau presentasi tuh saya biasanya cuman sekedar mendalami materi gitu loh Bu. Jadi baca-baca itu ya kayak baca-baca hafalan doang gitu loh Bu. Jadi saya belum pernah coba untuk coba
sambil lihat di cermin gimana sih kalau saya lagi presentasi itu kayak gimana gitu sih. Oke, baik. Mungkin dari Gian ada mau kasih tanggapan ke kita? Sedikit Bu. Boleh. Eh, Menyambung apa yang dibilang Vita tadi, ada benarnya juga kalau kita ini melakukan latihan dulu seperti latihan depan cermin, dan kalau bisa kita itu lebih percaya diri, dan mungkin kalau mau latihan di kamar juga kita bisa membayangkan kayak benda-benda yang ada di kamar kita itu, kita bayangkan itu adalah teman kelas kita, dan seolah-olah kita sedang melakukan presentasi di depan mereka gitu loh. Jadi kayak kita itu tertantang untuk bisa percaya diri. Mungkin itu sih Bu. Oke. Kita mau menanggapi atau tidak? Enggak sih Bu, tapi makasih atas sarannya. Oke, berarti kira-kira apa yang akan kita lakukan setelah mendengar solusi dari Vita dan Gian tadi? Tadi kayak yang dibilang Vita sama Gian gitu, intinya saya harus coba lebih bisa percaya diri lagi dengan penampilan saya, dengan hal yang emang mungkin udah saya kuasai gitu. Dan mungkin emang sebelum presentasi ataupun mungkin walaupun nggak presentasi pun coba untuk membangun kepercayaan diri itu dengan kayak ngobrol depan cermin, terus ngelihat tampilan diri kita kayak kita tuh kayak gimana sih kalau lagi presentasi, kalau mungkin lagi ngobrol sama teman kayak gimana gitu sih Bu. Oke, berarti di sini setelah ini kita akan mencoba latihan untuk lebih percaya diri lagi dengan belajar bicara di depan kaca atau membayangkan seperti yang Gian sampaikan tadi ya. Oke, baik. Kita yang terakhir boleh kita bantu Vita untuk mencari solusi? Boleh. Oke, nah tadi Vita kan situasinya Vita kurang percaya diri karena fisiknya Vita. Nah, mungkin teman-teman kita atau Gian mencoba membantu Vita punya pikiran atau punya pendapat apa gitu untuk membantu Vita lebih percaya diri lagi? Hai Bu. Apa? Boleh. Kalau menurut saya Vita ini imut ya Bu. Oh, imut. Iya, mungkin dengan postur tubuhnya Vita yang imut ini, mungkin orang-orang tuh gemes sama dia Bu. Jadi kayak apa-apa tuh kayak gemes kita iya. mau pengen itu gitu. Nah, mungkin Vita berpikir orang-orang seperti itu termasuk dalam ejekan mungkinnya Vita, padahal sebenarnya mungkin ada orang yang memuji Vita, cuman orang itu nggak tahu cara menyampaikannya gimana gitu loh Bu. Jadi kayak ya mungkin itu sebuah pujian, tapi kita menganggapnya itu adalah ejekan. Nah, kalau dari saya coba Vita bisa lebih menerima diri lagi bahwa Vita tuh sebenarnya cantik, punya body yang begini tuh body langka, dan seperti yang Ibu Gita tadi katakan kalau tubuhnya Vita itu sehat. Seperti itu sih Bu. Oke. Mungkin sebelum ditanggapi kita coba dengar Gita dulu biar nanti sekalian ditanggapi. Kalau menurut saya mungkin kita bisa lebih percaya diri sih, dan lebih bisa mencintai sama menerima diri Vita gitu loh. Karena emang kan setiap manusia itu kan unik ya, punya cirinya masing-masing gitu. Jadi kalau menurut saya ya Vita tuh unik dan beda gitu dari yang lain. Bahkan mungkin dari keunikan yang Vita punya, dari semua hal yang Vita punya di diri kita itu bisa jadi mungkin orang lain bahkan mungkin iri gitu loh sama Vita. Jadi menurut saya Vita mungkin bisa lebih percaya diri sama ya bangga gitu loh sama diri Vita gitu sih. Oke. Tadi udah ada dua masukan nih untuk Vita. Gimana nih Vita pendapatnya atau menanggapinya? Kayaknya yang dibilangin orang teman-teman ini benar Bu. Sebenarnya saya juga pernah baca lewat di Instagram gitu tulisan
kalau misalnya cantik tuh nggak harus langsing, cantik tuh nggak harus putih, cantik tuh nggak harus tinggi gitu. Tapi ya mungkin karena kemarin saya mikirnya itu sebuah ejekan, makanya saya nggak percaya gitu loh, kayak orang lain juga pasti ideal cantiknya tinggi, putih, langsing, nggak gendut kayak saya gitu. Tapi dengan tanggapan dari teman-teman, saya jadi lebih yakin sama diri sendiri dan jadi sedikit percaya gitu terkait tulisan di Instagram waktu itu. Oke, Baik sih ya teman-teman. Nah, baik. Tadi terima kasih ya sekali lagi teman-teman sudah saling membantu merumuskan solusi dari setiap permasalahan teman-teman, dan tadi teman-teman sudah menggarisbawahi bahwa tadi Gian akan coba lebih welcome dengan teman-teman, dengan saling sapa lebih dulu gitu. Dan tadi kita juga akhirnya memutuskan untuk latihan berbicara di depan kaca gitu, dan mencoba membayangkan presentasi gitu di rumah. Dan Vita juga akan berusaha lebih percaya diri lagi dengan menerima kondisi Vita dan meyakini bahwa cantik itu nggak harus yang bodinya kurus, tinggi, putih begitu, tapi dengan kondisi Vita yang sekarang, Vita juga cantik dan tetap sehat begitu. Dan sekali lagi, saya merasa teman-teman sudah sangat hebat, sudah sangat baik, sudah sangat keren sekali, bisa bercerita, merumuskan solusi, dan membantu teman-teman yang lain untuk menemukan solusinya begitu. Dan ternyata waktu sudah hampir selesai, dimana tadi kita sudah kurang lebih 45 menit bercerita begitu. Dan sebelum menutup konseling pada sesi pertama ini, saya ingin tanya dulu secara singkat ya teman-teman, gimana perasaan teman-teman setelah mengikuti konseling pada hari ini? Senang sih Bu. Oh, senang. Vita dan Gian senang. Kalau kita Mungkin lebih lega sih Bu. oke, lebih lega, puji Tuhan. Berarti ada perubahan ya. Tadi teman-teman kurang percaya diri, takut, cemas. Sekarang lebih percaya diri, lebih berani, lebih senang, lebih lega gitu ya. Oke, dan kalau boleh Ibu simpulkan pada hari ini, di mana teman-teman tadi mengalami situasi di mana Gian merasa kurang percaya diri karena kondisi ekonominya, kemudian Vita juga merasa dijauhi karena fisiknya, dan kita merasa takut kegagalan gitu, takut dalam presentasinya melakukan kesalahan gitu. Dan tapi di sini teman-teman sudah mampu merumuskan solusi dan tindakan untuk dilakukan setelah sesi ini, dimana nanti Gian mencoba untuk lebih welcome, Vita juga lebih menerima kondisi fisiknya, kemudian kita juga akan mencoba latihan-latihan untuk lebih percaya diri lagi begitu. Nah teman-teman, karena waktu sudah habis juga, Ibu mengingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan melakukan konseling, di mana nanti kita akan mengevaluasi rencana-rencana teman-teman tadi udah terlaksana atau belum gitu. Dan nanti dilaksanakan di hari Jumat pukul 2 siang itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita menutup? Oke, baik kalau begitu. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berani menyampaikan masalahnya, berani menyampaikan ceritanya, dan saling membantu dalam menemukan solusi. Dan kalian benar-benar hebat. Kalian percaya diri di sini. Ibu harap ini juga kalian lakukan ketika di kelas, ketika di sekolah begitu. Nah, sebelum kita tutup hari ini, silahkan kita bertepuk tangan bersama-sama untuk masing-masing. Terus sekali lagi terima kasih, dan nanti setelah ini bisa kembali ke kelas begitu. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bu.